Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemburu ijazah Pak Jokowi betul-betul ada pada posisi yang sangat stres. Dan ini puncak-puncaknya karena ada agenda mereka merungkatkan Pak Jokowi yang dilakukan secara sistemik dan masif. Justru kemudian Pak Jokowi mendapat penghargaan di dunia internasional dengan menjadikan beliau sebagai salah satu penasehat ekonomi. Ini kan pukulan telak sebenarnya di saat mereka lagi berjibaku berupaya mempermalukan Pak Jokowi dan Pak Gibran. Padahal kalau kita melihat perjalanan daripada pipa usia CS ya, ataupun PAN CS atau Rismon CS, mereka sangat berupaya bagaimana supaya kasus Pak Jokowi ini menarik perhatian dunia internasional. Justru yang terjadi adalah hal positif bagi Pak Jokowi karena mendapat kepercayaan dari dunia internasional, salah satu lembaga memang yang konsen pada bidang bagaimana menjaga stabilitas ekonomi negara-negara di dunia, itu menjadikan Pak Jokowi sebagai penasehat ekonomi mereka. Padahal kalau kita mendengar bagaimana ocehan TIPA dulu, sangat berharap bahwa Anies lah yang akan melenggang di dunia internasional. Bahkan dia pernah sesumbar mengatakan Anies akan menjadi sekjen PBB. Jadi jabatan presiden katanya itu terlalu kecil untuk Anies. Bayangkan. Nah ini coba kita cek bagaimana videonya. Anies, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdana ya. Misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas, Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia itu. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasehat Global pada April 2025 untuk membantu mereka mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Menurut tim Bloomberg, kelompok penasehat ini memiliki pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Terlihat foto Jokowi saat menjadi Presiden RI pun disematkan di dalam laman tersebut bersama dengan para mantan pemimpin negara lainnya. Adapun selain Jokowi, mantan pemimpin yang menjadi Dewan Penasehat Global seperti Mario Draghi yang merupakan mantan Perdana Menteri Italia yang juga mantan Presiden Bank Sentral Eropa, dan Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Selain itu juga ada sejumlah CEO perusahaan dunia yang menjadi Dewan Penasehat Global. Total ada 22 orang yang ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global oleh Bloomberg New Economy. Belum diketahui apa dasar Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai Dewan Penasehat Global. Namun, Bloomberg New Economy adalah platform global untuk dialog dan wacana tentang transformasi ekonomi di pasar yang sedang berkembang. Mereka menyebut platform itu mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor pemerintahan dan swasta untuk menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan berkolaborasi mencari solusi. Mereka juga mengaku membangun koalisi mitra yang berkomitmen untuk meningkatkan inovasi dan mobilisasi modal demi kebaikan publik. Bloomberg New Economy menyebut pembuatan forum ini sebagai inisiatif
yang telah membina komunitas yang terdiri dari para kepala negara, menteri senior, pimpinan organisasi multilateral, CEO multinasional, pendiri, ketua dewan direksi, investor, pemodal, inovator, dan aktivis. Pertemuan akan diadakan pada 19 hingga 21 November 2025 dalam forum ekonomi baru yang digelar di Singapura selama 3 hari. Acara itu akan diisi dengan sesi pleno dan diskusi kelompok dengan tema utama berkembang di era ekstrim atau thriving in an age of extreme, serta akses dan peluang membangun hubungan yang tak tertandingi. Kok jadi yang ini saya punya keyakinan para pemburu ijazah ini akan semakin keok. Jadi kelihatan bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Pak Jokowi ya. Terutama dalam konteks pandangan dunia internasional kepada beliau, kepiawaiannya beliau menangani masalah-masalah ekonomi di Indonesia. Karena kita tahu dulu satu-satunya negara yang ada di Asia ini, salah satu negara yang ada di Asia ini yang ketika terkena bencana COVID itu bisa lepas dari degradasi ekonomi adalah Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Oleh karena itu dunia internasional melihat itu sebagai sebuah kelebihan dan menempatkan Pak Jokowi sebagai salah satu penasehatnya sebagaimana yang kita dengarkan di dalam video tadi itu. Nah, di sisi lain para anak abah terutama tipe usia yang juga pemburu ijazah Pak Jokowi maupun Pak Gibran Rakabuming Raka yang sejak dari awal berharap Anies Baswedan karena tidak terpilih menjadi presiden katanya itu akan menjadi sekjen PBB atau apalah di dunia internasional ya. Tetapi rupanya sampai hari ini tidak kelirik. Lalu siapa juga yang memang mau menghitung Anies Baswedan kecuali memang mereka ini para kucluk yang berharap sebenarnya ada orang yang bisa memediasi perasaannya dengan menjadi presiden atau pemimpin di Indonesia ini, dan satu-satunya bagi mereka itu ya hanya Anies Baswedan yang punya kans. Itulah harapan-harapan besar para kucil pembela ijazah Pak Jokowi ini. Dan bagi saya bagaimana polarisasi yang dilakukan oleh mereka dalam hal ini antara Gibran dan Pak Prabowo ini juga bagian daripada skenario ke depan agar mungkin Pak Prabowo bisa melirik Anies Baswedan sebagai wapres, atau bisa jadi kalau terjadi pecah kongsi antara wapres Gibran dengan Pak Presiden Prabowo, lalu Pak Prabowo masuk menjadi calon presiden dan menggandeng orang di luar daripada Gibran bisa maju sendiri, lalu Anies juga maju, itu bisa terjadi turbulensi politik yang menguntungkan buat Anies. Nah, itu yang menjadi harapan-harapan para kucluk ke depan ini. Tapi intinya bahwa apa yang dilakukan terhadap Pak Jokowi dengan situasi yang ada hari ini tidak ngaruh sama sekali. Sebab Pak Jokowi justru kemudian dilirik oleh dunia internasional untuk menjadi penasehat ekonomi. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.